Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu di dalam Renungan 79. Sukacita Tuhan bersama kita untuk merenungkan kebenaran Tuhan, ya perintah-perintah Tuhan dan setiap pesan-pesan yang akan membawa kita mengalami pembaruan ya dari hari ke hari. Hari ini kita telah tiba dalam pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema badai kehidupan. Apa yang kita bisa observasi dari Kisah Para Rasul ini? Ya, kita tadi pagi sudah belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh, ada Paulus, ada perwira, ada orang-orang, ada juru kemudi dan sebagainya. Tapi malam ini kita akan belajar tentang bagaimana peristiwa yang terjadi. Apa yang kita bisa observasi? Kisah Para Rasul 27 berisikan catatan perjalanan Paulus ke Roma yang penuh dengan bahaya dan potensi-potensi kehancuran. Yang mereka naik kapal dan kapal mereka dilanda oleh badai yang dahsyat ya. Nah, apa yang kita bisa observasi? Ada perjalanan, ada badai, ada kehancuran, tapi kemudian kita melihat ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang kita bisa lihat dari Paulus dan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, apa yang kita bisa interpretasi, apa yang kita bisa pelajari? Ya, pengalaman Paulus naik dengan kapal itu juga menjadi contoh perjalanan hidup kita. Ya, seperti kapal yang ada di dalam lautan ya, begitu juga kehidupan kita seolah-olah dapat diumpamakan seperti kapal yang juga berjalan ya melewati lautan ya. Perjalanan hidup kita kadang-kadang bisa lancar. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 13 saya bacakan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Waktu itu Paulus dan juga orang-orang yang ada di dalam kapal ya mereka ada dalam perjalanan, angin bertiup sepoi-sepoi dengan baik dan semua menyangka bahwa maksud mereka, perjalanan mereka akan berjalan dengan baik. Tetapi hanya selang satu ayat, di ayat yang ke-14 saya bacakan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ternyata ayat ini bahkan berkata tidak berapa lama kemudian turunlah angin ya yang kemudian menjadi angin badai. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Ya kadang-kadang ada yang lancar tapi bisa kemudian tiba-tiba datang badai ya di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita bisa belajar dari badai yang terjadi ini? Apa yang kita bisa interpretasi, yang kita kemudian pelajari dari perumpamaan dari cerita ini kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita dapat belajar bahwa badai kadang-kadang itu di luar kendali kita. Dan bahkan mungkin membuat kita ingin menyerah. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Waktu Paulus dan orang-orang yang ada di kapal mengalami badai, ayat 15 berkata demikian. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kadang-kadang tiba-tiba dalam hidup kita ada masalah-masalah yang di luar kendali, di luar prediksi, di luar perkiraan. Lalu membuat kita itu seperti terombang-ambing ya. Ada masalah-masalah yang bisa tiba-tiba datang. Lalu kita kemudian seperti tidak menemukan jalan keluarnya. Itu hal-hal yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Hal lain yang kita bisa interpretasi adalah badai kadang itu mengajar kepada kita ya, peristiwa, masalah ketika kita hadapi dalam hidup kita, mengajar kita untuk mengevaluasi bagaimana ya saya menjalani hidup, bagaimana ya saya mengatur kehidupan saya, kenapa ya saya mengalami peristiwa ini.
apa yang kemudian saya harus perbaiki, apa yang saya harus tinggalkan, apa yang saya harus ubah dalam hidup ini. Kadang-kadang ada masalah-masalah ekonomi yang terjadi lalu membuat kita harus mengatur ulang pengeluaran kita, mengatur ulang hal-hal yang kita mungkin selama ini biasa kita lakukan lalu kita tidak lakukan lagi. Atau mungkin ada masalah-masalah di dalam keluarga, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, yang kita kemudian harus tinggalkan. Ini yang kita bisa belajar. Badai itu kadang mengajar kita untuk bahkan membuang hal-hal yang tidak perlu. Kita belajar dari ayat 18 dan 19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Waktu Paulus dan juga orang-orang di kapal itu mengalami badai, ya mereka kemudian sangat hebat diombang-ambingkan. Lalu mereka memutuskan membuang muatan itu. Bahkan hari ketiga mereka buang alat-alat di kapal. Ini juga sebuah perumpamaan yang kita dapat belajar seperti tadi saya katakan. Apabila mungkin hari-hari ini kita mengalami badai dalam kehidupan kita, mari kita mengevaluasi mengapa itu terjadi, apakah ada hal yang harus kita ubah, apakah ada hal yang harus kita buang, apakah ada hal yang harus kita tinggalkan, ya lalu kita gantikan dengan kebiasaan yang baru, dengan sikap yang baru, dengan pemikiran yang baru. Ya mungkin ada masalah-masalah yang terjadi di dalam studi kita. Karena studi kita terhambat, misalnya karena kita cenderung menunda untuk menyelesaikan tugas, ya tidak segera menyelesaikan tugas. Kita perlu belajar untuk kemudian membuang kebiasaan yang lama, membuang kemalasan, membuang kebiasaan menunda, lalu belajar untuk tepat waktu untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ini hal-hal yang kita bisa pelajari. Kemudian yang ketiga, badai kadang membuat kita putus asa. Ya, ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini sesuatu yang kita bisa interpretasi, kita pelajari. Ada kalanya badai itu tidak berhenti-berhenti ya. Bahkan matahari, bintang gak kelihatan. Dan angin itu terus menerus. Seolah-olah tidak berhenti-berhenti. Dan ayat ini berkata, putuslah segala harapan kami. Catatan di dalam Kisah Para Rasul ini mencatat orang-orang itu kemudian mulai putus asa. Ya, ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang mungkin kadang-kadang kita merasa badainya kok nggak selesai-selesai, sakit saya kok nggak sembuh-sembuh, ya masalah saya kok tidak selesai-selesai. Seperti badai yang terus-menerus. Kita tidak lihat bintang, tidak lihat matahari, dalam artian belum melihat jalan keluarnya, belum melihat perubahan dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, kadang-kadang situasi-situasi ini bisa membuat kita ada dalam keadaan putus asa. Tapi mari kita belajar bersama-sama dari kisah ini. Apa yang kita observasi, apa yang kita interpretasi, kita bisa belajar. Ada hal-hal yang kemudian terjadi karena ada pribadi yang Tuhan juga perhatikan. Bagaimana kemudian kita dapat menghadapi badai? Mari kita lihat ayat tetap di Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Ketika dalam keadaan putus asa, ya dalam keadaan yang penuh dengan kesukaran. Saya ajak kita lihat satu ayat di atas lebih dulu, ayat 22. Paulus berkata demikian, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dalam badai. Tuhan itu tidak meninggalkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepadanya. Mungkin kita merasa badai kita ini belum selesai, tidak berhenti-berhenti. Kita seperti ingin putus asa, tapi mari belajar seperti Paulus. Dia kemudian mengalami kehadiran Allah. Ada malaikat yang datang kepadanya. Ini yang menjadi kekuatan bagaimana kita menghadapi badai. Cari Tuhan, alamilah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua,
Milikilah janji Tuhan. Ayat 24 dalam Kisah Para Rasul berkata demikian. Malaikat itu dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu, dalam badai-badai yang kita alami, cari janji Tuhan. Apa yang Tuhan ingin beritahu, apa yang Tuhan ingin ajarkan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin itu sebuah teguran, mungkin itu sesuatu untuk mengajar kita, mungkin itu sesuatu untuk memperbaiki kita. Carilah janjinya Tuhan sehingga kita dapat mengerti bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berlanjut menghadapi badai. Paulus diberitahu, kamu akan menghadap Kaisar, jadi engkau akan selamat. Dia pegang dengan sungguh-sungguh ya janji Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan, seperti tertulis dalam Roma 4 ayat 21. Yang ketiga, Paulus kemudian mengajarkan kita juga menyadari, ya percaya ada penyediaan Tuhan, artinya ada penyertaan, ada keselamatan Tuhan. Mungkin badai-badai yang kita alami itu sulit, badai-badai yang tidak bisa kita atasi karena kita terbatas. Tapi waktu kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam badai kehidupan, tetaplah kita tekun mencari Tuhan, tekun mencari janjinya, dan alami penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita kalau kita kemudian melihat, menginterpretasi. Yang pertama, kalau kita sekarang ada dalam badai, taruh sikap tabah. Taruh sikap kita belajar menguatkan hati kita. Kisah Para Rasul ayat 27 ayat 25 berkata demikian, nasihat Paulus. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kalau kita sudah terima janji Allah, kita tenangkan hati, percaya kepada Tuhan. Tabah itu artinya kita mau menguatkan hati kita untuk tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau aku terus sama Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap mencari Tuhan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menguatkan kita melewati semua badai kehidupan kita. Yang kedua, kita bukan saja tabah tapi tetap taat kepada setiap firman Tuhan. Kisah 27 ayat 34 berkata begini, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Ya, waktu itu orang-orang sampai tidak bisa makan. Hampir 14 hari tercatat dalam Kisah Para Rasul ini. Tapi ketika Paulus berkata, ayo kita makan dulu. Mereka kemudian makan dan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, ada bagian-bagian yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan khawatir, bersukacita senantiasa, perkatakan perkataan iman. Mari kita belajar taati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita tabah, kita taat, ya dengan pertolongan Tuhan, kita mampu untuk melewati badai kita. Ya caranya Tuhan kadang-kadang mungkin kita tidak pahami, tapi belajar percaya bahwa di dalam Tuhan ada kebaikan. Ayat 44 di bagian B mencatat demikian. Ketika mereka menjalani semua dengan tabah, dengan taat. Ayat 44 ditutup dengan kalimat, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Akhirnya Paulus dan orang-orang dalam kapal itu mengalami keselamatan, mampu melewati badai kehidupan, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hari-hari ini ada dalam badai kehidupan, cari Tuhan, cari firman-Nya, percaya kepada penyediaan-Nya, percaya pada penyertaan-Nya, tetap tabah, tetap taat. Ya Dia akan memberikan kekuatan, di dalam Dia badai dapat ditaklukkan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bapak Ibu yang ingin doakan atau ingin memberikan kesaksian,
Mari sampaikanlah itu biar menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau tidak meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang mencari Engkau dalam badai kehidupan yang kami dapat alami. Tapi kami mau belajar percaya, tetap tabah, tetap taat, tetap setia kepadamu. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi keluarga GPDI LCD Magelang. Mungkin ada yang sedang dalam badai-badai kehidupan mereka, dalam bidang apapun. Biarlah ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Supaya iman mereka tetap teguh, tetap percaya, menantikan pertolongan Tuhan. Dan dengan kemurahan Tuhan, mereka dapat melihat kuasa Allah yang meneduhkan setiap badai. Mereka dapat melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan mengalami pertolongan kemenangan pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan mendatangi seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kiranya untuk seterusnya dan selamanya kami berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.